Pokoknya di film yang pertama itu kan banyak pertanyaan, bapak kemana sih gitu kan ya. Orang istrinya baru meninggal kok, besok-besoknya dia ninggalin anaknya. Terus ada satu adegan yang bapak ngomong ke ibu, Rini, Tara Basro ngelihat, terus dia tanya, bapak ngomong apa ke ibu? Yang ada di film yang pertama nanti yang di film kedua akan terjawab. Ibu gue tuh udah sering gue munculkan di film-film gue. Orang mungkin nggak tahu bahwa film Indonesia zaman dulu itu sangat kental dengan genre psychological thriller. Kalau aktor zaman dulu film horor siapa yang paling Hendra Cipta. Kenapa tuh? Semua lagu di Jain Joni itu punya special place di dalam hati gue. Dan sampai sekarang kalau misalnya gue lagi down, gue dengerin soundtrack Jain Joni, gue langsung get that. Mbak Tara, terus juga Asmara, Fahri, itu muse-nya Bang? Iya, mereka muse gue. Bang Arswendi itu adalah maskot dari film gue. Ibu Christine dapat waktu untuk baca skenario, dia baca dan aduh, shock ya pas baca. Gimana ini? Gue minum dulu nih. Siapa yang masih ingat adegan bel atau lonceng ini di dalam film horor Pengabdi Setan? Nah, kita udah kedatangan langsung sama otak di balik Pengabdi Setan yang bikin kita semua merinding pas nontonnya. Bang Joko Anwar, apa kabar Bang? Baik, Re. Buat abang nih Bang. Gue ntar kasih yang asli aja buat lo. Mau dong, boleh Gue kirim ke rumah lo. Aduh, takut tapi ntar ibu datang lagi. Bang, apa kabar Bang? Baik, Re, baik. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat-sehat. Bang, gini, beberapa waktu yang lalu kan kita semua nih, jagat maya heboh banget sama mini teasernya dan first look dari Pengabdi Setan 2 Communion, benar ya? Kita nggak tahu nih kayaknya apa sih yang bakal terjadi gitu nanti. Apakah ibu bakal balik lagi, kan ibu kita tahu udah mati ya di film pertama ya, meninggal gitu. Nah, apa mungkin yang nanti bisa dibocorin dikit atau ada atau Bang aja deh ngomong, pertanyaan. apa yang bisa dibagi deh sama kita semua sekarang? Apa ya? Pokoknya di film yang pertama itu kan banyak pertanyaan, ya kan? Pertanyaannya ada beberapa kayak, bapak kemana sih gitu kan ya? Orang istrinya baru meninggal kok, besok-besoknya dia ninggalin anaknya, kemana bapak? Terus ada satu adegan yang bapak ngomong ke ibu, Rini, Tara Basro ngelihat, terus dia tanya, bapak ngomong apa ke ibu gitu. Dan beberapa pertanyaan lain. Yang ada di film yang pertama nanti yang di film kedua akan terjawab. Bukan berarti nggak bakal ada pertanyaan baru yang muncul ya, tapi kan setidaknya kita nggak harus berkutat di pertanyaan yang sama. Kayak hidup aja, Re. Jadi kita mencari jawaban, mungkin ada pertanyaan lain. Berat bobo hidup. Berarti artinya nanti Bang Joko bisa ngobrol lagi ya sama Asumsi begitu pas nanti Pengabdi Setan 2-nya udah bisa banget ya? bisa banget. Asik. Bang, kita lompat ke awal karirnya Bang Joko deh. Ya. Karir filmnya Bang Joko ini kan terbuka ketika ikut kerja sama Tehnia Dinata. Ya. Betul. Nah, waktu itu kan pertemuan Abang sama Tehnia itu awal pertama wawancara kayak gini nih kita. Wawancara kayak gini. Itu Abang masih jadi jurnalis. Iya. Wawancara Tehnia, terus beliau katanya terkesan gitu sama sosok wartawan yang ada di depannya Tehnia gitu. Wartawan sotoy banget nih, siapa sih gitu. Gitu. Nah, itu gimana sih Bang ceritanya? Boleh cerita nggak waktu itu kalau kita flashback? Gue memang membangun karir gue dari sotoy. Nggak, jadi gue kan kepingin jadi filmmaker kan dari kecil. Ya kan, karena memang gue hidup dari kecil tuh ya memang dari menonton, pendidikan tentang hidup yang gue dapatkan dari film-film gue tonton dari kecil. Dari umur 5 tahun gue udah jalan ke bioskop, jalan kaki gitu. Orang tua gue gak tahu. Akhirnya gue lulus dari SMA kepingin ke sekolah film, tapi waktu itu kan cuma satu sekolah film, ternyata mahal dan orang tua gue gak sanggup. Akhirnya ya gue masuk universitas yang pada waktu itu sangat terjangkau, yaitu ITB. Bandung, murah lah. Dan di ITB itu ada sebuah kegiatan ekstrakurikuler ya kalau mahasiswa ya. UKM ya, kegiatan mahasiswa. UKM, di mana lu bisa belajar film. Cuman gue gak keterima, Re, di situ. Akhirnya gue lulus cepet dan akhirnya gue ngelamar ke semua PH-PH, gak keterima juga karena gue gak ada latar belakang film. Akhirnya gue jadi wartawan dan gue berpikir kalau gue jadi wartawan gue bisa ketemu sama orang film, interview ya somehow
menjual skrip gue atau ngobrol soal lowongan kerja, dan akhirnya gue ketemu sama beberapa orang di awal karir gue, termasuk Tehnia Dinata. Gue interview dia soal film dia yang pertama Cabaukan, kita ngobrol, terus end up diskusi soal skenario. Terus dia bilang, kok lu bisa ngomong soal skenario, beda lo nulis skenario dengan nulis artikel berita gitu. So gue bilang, iya Teh, aku juga nulis skenario, mana coba lu kirim ke gue gitu. Terus gue pulang langsung gue email kan, 20 halaman pertama Janji Joni, itu jam 6 sore. Terus dia baca waktu itu si naskah. Udah, gue tulisnya dari kuliah. Jadi gue kuliah dulu karena gue nggak suka sama mata kuliah, jadi gue nulis. Tapi dulu pakai pulpen. Dia baca jam 6 sore, malam dia telepon gue, gue suka nih skenario lu, besok kita ketemu ya, kita ngobrol. Besok-besoknya ya udah, dia bilang gue mau nulis film kedua gue, lu mau nggak bareng sama gue nulis gitu. Ya udah, gue nulis film Arisan. Terus waktu pas bikin Arisan bareng Tehnia. Film Arisan ya, bukan Arisan bareng Macok Arisan ya. Itu gimana kerja sama Tehnia tuh waktu itu kesannya? Enak banget ya, kita nulis bareng, literally nulis bareng, bisa nulis di kafe, bisa nulis di kantor, bisa nulis di rumah, dan itu ya ketawa-ketawa aja, ngakak-ngakak. Kita riset, kita nulis, dan diskusi juga enak, dan itu sebentar banget nulisnya, kayak cuma 2 bulan selesai. Wow, 2 bulan? Iya. Oh, oke. Nah Bang, kita sekarang flashback agak lebih jauh lagi nih, di masa kecilnya Abang. Itu bisa cerita nggak gimana sih kehidupan Abang waktu itu di Medan gitu kan? Abang sering banget tuh sharing tentang masa kecilnya, apalagi tentang ibu ya. Waktu itu yang dikaitkan sama adegannya si tokoh di Perempuan Tanah Jahanam ya, bawa-bawa kain gitu waktu itu di IG-nya aku lihat. Nah, itu boleh cerita nggak waktu kecil tuh Bang Joko Anwar kecil itu seperti apa sih? Bang Joko Anwar kecil tuh cute banget. Mini gitu. Mini. Kalau gua waktu kecil kan memang gua anak ketiga dari 3 bersaudara, dan kita itu jauh-jauh banget. Jadi gua ke abang gua itu 8 tahun dan gua ke kakak gua 14 tahun gitu. Jadi basically gue hidup sendiri, tapi ibu gua pada waktu itu suka membawa gua pergi kalau misalnya dia lagi kerja. Ibu gua itu jualan kain di pasar. Jadi dia dulu istilahnya ngangsurin gitu. Jadi angsuran. Jadi kalau misalnya dia bawa kain, dia jajakan ke para pedagang yang ada di pasar. Nanti para pedagang itu akan bayar per minggu atau per bulan atau 2 minggu sekali. Jadi ada istilahnya ngutip. Jadi gue sering ikut ibu gue ngutip, karena gue sendiri di rumah kan. Jadi ibu gue sering ngajak gue ngutip. Tapi kan si pedagang-pedagang ini kadang-kadang nggak punya uang gitu. Jadi mereka bayarnya pakai merchandise yang mereka jual atau jasa yang mereka tawarkan. Kalau misalnya tukang cukur, ya gue dicukur. Walaupun rambut gue masih pendek, cukur. Udah kok cukur aja gitu kan. Masih pendek, udah aku cukur lagi aja gitu. Pangkas lagi gitu. Terus salah satu yang paling gue suka kalau misalnya gue ngutip di tempat ada abang-abang tukang cendol. Cendol itu enak banget. Jadi gue selalu berharap abangnya gak punya duit untuk gak bisa bayar ibu gue. Jadi gue dibayar pakai cendol gitu. Dan itu memori yang sangat membekas di hidup gue. Karena begitu lu pergi ke pasar, lu ketemu sama banyak banget orang kan. Dan ibu gue kebetulan adalah orang yang sangat luas banget. Jadi kalau misalnya dia berkomunikasi dengan orang dari Padang, dia ngomong Padang. Kalau misalnya orang dari Jawa, dia ngomong Jawa. Batak, dia ngomong Batak. Jadi gue melihat begitu banyak jenis manusia, jenis orang, banyak banget lah keberagaman orang dari segi profesi, macam karakter dan segala macam. Dan itu kayaknya membentuk keinginan gue untuk storytelling, karena kita kalau kita bercerita kan itu adalah menceritakan karakter. Jadi mungkin dari situ sih gue jadi suka jadi bercerita gitu. Ibu Bang Joko tuh seperti apa sih, Bang? Gue boleh cerita sosoknya itu seperti apa? Hal apa yang paling yang ngena seumur hidup Bang Joko? Ibu gue tuh udah sering gue munculkan di film-film gue. Untuk apa aja tuh? Wah, ternyata ada Easter egg ya? Semua ibu-ibu. Really? Ya tentunya nggak, ya banyak karakter yang evil ya, itu kan yang ibu gue nggak evil, she's a loving person, tapi ibu gue itu sering gue tampilkan di film-film gue, bahkan dari film gue yang pertama gue tulis Arisan gitu. Jadi cara Tante Grace ngomong, ibunya Sakti Tora Sudiro pada waktu itu ya kayak gitu.
cara ngomongnya. Cemana? Gitu kan. Ibu Bang enak Joko. rasa gitu. Jadi lu kalau misalnya ibu gua ke pasar belanja gitu kan, gua nunggu di rumah, dia selalu nanya, mau makan apa kok gitu kan. Aku mau tahu isi gitu, risoles. Terus dia bakal beliin gua risoles gitu kan. Terus kan kita duit nggak banyak ya, jadi dia beliin gua cemilan tapi sekaligus harus pakai nasi. Jadi pakai nasi ya gitu. Ini Biar kenyang ya? Iya, biar kenyang, biar dia nggak masak lagi siang gitu. Bener-bener. Pakai nasi, dikasih nasi sama dia kan, kasih kecap, aku makan. Cemana, enak kerasa? Enak kan? Udah ya udah nanti makan aja sore kita makan. Jadi siang nggak makan. Ya kayak gitu, jadi loving person banget, tapi dia keras banget. Nah sisi keras dari nyokap gue itu gue masukkan ke banyak sekali film di film gue. Contohnya kayak Pintu Terlarang, yang paling mutakhir ya, yang paling deket banget sisi kerasnya itu ya Nyimis nih di Perempuan Tanah Jahanam. Gitu. Itu bahkan dari ada figur Ibu Bang Joko yang ditempel di situ. Iya, saking kerasnya dia very determined banget ya. Kalau nggak determined mungkin Ini film Bu Christine ya? Itu kan. iya, determined banget. Maksudnya cara dia menghidupi kita nih keluarganya memang keras banget gitu. Determined banget supaya anaknya bisa sekolah gitu. And sekarang Bang Joko jadi seperti sekarang karena kerasnya. Kayak mana ini sekarang? Nggak tahu bagus apa nggak nih sekarang. Sebenarnya sukses Bang. Sukses. Oke Bang, waktu kecil itu kan Abang tumbuh dengan banyak tontonan film pasti ya gitu kan. Terus ada nggak sih yang paling memorable film? Kalau gue kan senang Disney gitu, dan senang film-film Disney. Atau dulu ada Senseiya ya kalau kartun. Kalau gue lebih banyak kartun waktu kecil kan. Nah, kalau Abang film apa gitu waktu kecil tuh nonton yang ini memorable banget nih sampai gue seumur sekarang nih, sekarang masih terus nempel di gue gitu. Film apa Bang? Gue itu pemakan segala yang ditawarkan di bioskop remaja teater pada waktu itu. Kalau dulu kan nggak kayak sekarang nonton apa aja lo bisa ya. Kita dulu nonton di TVRI, di TV TVRI nggak ada menayangkan film. Cuman ada film akhir pekan, satu film feature film panjang setiap akhir pekan gitu. Yang diputar ya di bioskop pada waktu itu film-film Indonesia, film-film laga Indonesia kayak Jaka Sembung dan seriesnya, film-film martial arts dari Hong Kong, 36 Chambers of Shaolin, salah satu yang sangat membekas banget di gua. Tapi yang sangat membentuk my taste in movies itu film-film Indonesia tahun 70-an 80-an. Jadi bioskopnya memang gue nontonnya tahun 80-an tapi memutar film-film lama juga gitu. Film-film horor, film thriller, drama Indonesia tahun 70-an, 80-an gitu. Itu sih yang paling membekas. Beberapa title mungkin kalau disebut ya salah satunya Pengabdi Setan, Ratu Ilmu Hitam yang gue juga remake skenarionya. Kemudian Dukun Nintah, terus ada Dikejar Dosa. Dikejar Dosa itu adalah salah satu film yang sangat membekas karena orang mungkin nggak tahu bahwa film Indonesia zaman dulu itu sangat kental dengan genre psychological thriller. Ada nafsu serakah, ada nafsu gila ya. Kalau nafsu serakah Lini Marlina, nafsu gila itu Suzana, dan ini adalah film-film horor yang tidak menampilkan supernatural elemen gitu, tapi lebih ke psychological terror termasuk Dikejar Dosa. Jadi ketika gue membuat film kayak Pintu Terlarang yang juga psychological thriller atau Perempuan Tanah Jahanam, actually is not new for film Indonesia karena tahun 70-an 80-an film-film horor Indonesia sangat kental banget dengan genre psychological thriller, which is menurut gue very sophisticated gitu karena susah membuat film psychological thriller yang bisa very well made, well told story-nya gitu, dan kita dulu sering membuat gitu. Kalau aktor zaman dulu film horor siapa yang paling Hendra Cipta. Kenapa tuh? Dia ya memang yang paling menakutkan bagi gue. Jadi kalau misalnya nonton Hendra Cipta dalam film-film horor kan selalu jadi tokoh antagonis ya. Dia nggak harus jadi hantu tapi presence-nya kalau misalnya muncul in character is very terrifying, scary buat gue. Gitu, Hendra Cipta. Wow, oke. Bang, sekarang kita ke karir Abang nih Bang. Dari sisi evolusi gitu. Ketika gue nyusun bahan untuk wawancara kita hari ini nih Bang. Gue jadi kayak
ngikutin gitu dari perjalanan abang dari awal sampai akhir gitu kayak wow, Bang Joko nih bisa Nggak dibilang wow juga, biasa aja. wow, for me it's wow gitu Bang. Bang Joko ini sineas yang berani keluar dari zona nyaman, terus juga menurut gue ya, terus juga Nggak ada transformasinya zona nyaman kelihatan gua. gitu. Nggak nyaman di mana-mana. Gitu. Nah, kan debut perdana filmnya Abang ini kan di Janji Joni Janji ya. Joni. Gitu. Drama komedi adventure ya yang sangat nikmat banget gitu buat ditonton. Terus lanjut ke Kala tahun 2007. Film noir yang ngelekat banget gitu buat di kepala gue nih filmnya. Terus juga sama Pintu Telarang tahun 2009. Itu dari novel yang juga apa namanya? Gak semua yang ada di dalam novel itu dituangkan, Abang explore lagi ya. Abang improve lagi gitu. Terus ada juga Gundala, tiba-tiba Abang bikin film bergenre superhero gitu. Perempuan Tanah Jahanam, Pengabdi Setan, itu nunjukin Abang itu punya kemampuan mendirect film horor sampai yakin nih Joko Anwar nih yang bikin gitu kan. Keren banget. Gitu. Nah, pertanyaannya film macam apa sih Bang yang bisa Abang kerjain? Yang nggak bisa gue kerjain. Bokep belum. Aduh. Gini, gua itu adalah a fan of cinema. Jadi gua memang adalah seorang yang sangat cinta sinema. Ketika gua cinta sinema, gua nggak membeda-bedakan film itu genre-nya apa. Ya kan, mau dia action, mau dia komedi, drama dan sebagainya. Dan gue juga tidak memandang rendah terhadap satu jenis film gitu. Jadi gue pernah bikin film kayak A Copy of My Mind gitu, yang quote unquote film yang biasa diterima di festival-festival kayak waktu itu juga masuk Venice. Tapi gue juga nggak memandang rendah terhadap film yang dibuat dengan tujuan hanya untuk menghibur gitu. Jadi cinema is range-nya itu, spektrumnya besar banget. That's why we love it, karena nggak bakal pernah kita menyelami cinema dan mentok dasarnya, nggak ada. Eksplorasinya sangat luas gitu. If you love cinema, if you truly love cinema, ya you love cinema, lo menerima cinema dengan tangan terbuka, selebar-lebarnya, seluas-luasnya spektrum sinema. Of course suka film yang dibuat dengan baik, diceritakan dengan baik, dengan teknis yang luar biasa, estetika yang luar biasa. Tapi film-film juga yang dibuat dengan keinginan dari pembuat filmnya untuk membuat film yang bagus tapi gagal, itu juga menurut gue poetik juga gitu. Karena lo bisa belajar dari kegagalan yang dibuat sama orang. Justru kalau misalnya lo suka sama filmmaker hebat, you name it siapa gitu ya, lo nggak bisa ngikutin karena dia sampai ke kehebatan dia itu setelah dia melalui banyak hal, dimulai dari dia lahir, influence yang dia dapat, environment yang dia hidupi gitu ya. Itu yang membentuk artnya dia, cara dia bercerita lewat film. All those master lah yang kita sebut master of cinema. Kalau misalnya kita mau meniru dia nggak bisa, kan kita beda lahirnya. Keluarganya beda, tempatnya beda. Backgroundnya berbeda. Kalaupun sama juga belum tentu sama. Anak yang barengan dari kecil juga outputnya bisa berbeda. Tapi lo bisa belajar dari kesalahan yang dibuat sama orang kan. Jadi kalau misalnya ada orang yang berbuat kesalahan, ya lo hindari gitu. Gue kalau nonton film kayak ini film bagus tapi ada kesalahan misalnya. Oke, it didn't work karena apa? Next gue coba untuk hindari gitu. Bukan berarti gue nggak mau bikin kesalahan lain ya, bikin kesalahan yang lain, tapi ya yang mungkin yang udah gue tahu nggak gue lakuin gitu. Jadi pembelajaran evaluasi lagi gitu ya Bang. Iya. Nah, Janji Joni nih, ini kan film yang tadi gue udah bilang ini film ikonik gitu. Terus bahkan mungkin menurut gue ini bisa jadi satu kebangkitan pop culture dari film. Buat gue gitu kayak dari film terus tiba-tiba lagu-lagu soundtracknya itu tuh banyak yang dengerin. Terus juga apa ya? Tampilannya, gayanya Nicholas Saputra di film itu juga banyak orang yang jadi apa gue pengen kayak Nicholas Saputra kayak di film Janji Joni gitu kan, waktu itu kayak gitu. Itu kerasa gimana Bang waktu itu bisa jadi creator of pop culture buat gue sih gitu. Cuman buat pandangan Abang gimana melihatnya? Benar menurut gue waktunya tepat gitu. Jadi pada waktu itu memang di emerging munculnya banyak sekali band
indie gitu ya di Indonesia. Luar biasa zaman dulu ya, indie scene-nya ya. Banyak banget. All those genius bands gitu. Dan pada waktu itu gue membuat film Jain Joni ya klop aja, jiwanya sama gitu. Dan ada ketersediaan dari grup-grup ini yang juga luar biasa. Kan munculnya sama tuh. Jadi karir gue lahirnya sama dengan beberapa band-band yang luar biasa yang gue kagumi. Dari mulai awal sampai sekarang kayak Sore, White Shoes and the Couples Company. Ya memang everything fell into the right place aja gitu. Menyenangkan sih ya pada waktu itu, karena menurut gue orang-orang tuh mencoba untuk punya pijakan di dunia ini lewat karya gitu. Kalau zaman sekarang sosial media, Betul. ya kan, semua orang ingin jadi content maker buat sosial media, YouTube, ya, which is bagus juga. Cuman zaman dulu tuh lebih beragam aja gitu, termasuk grup band. Terus siapa yang paling bertanggung jawab untuk memilih pengisi soundtracknya itu? Tentunya diskusi dengan sutradara, kepentingan scene, tapi pada waktu itu ada teman-teman di Aksara Records dan Pendulum Studios, ada David Tarigan, ada Agina Rotama, Bambi Gusti dari Sore, Mono Gascaro, all the usual suspects. Tapi putusan akhirnya di abang juga apa enggak? Apa? Oke, ini. Iya dong, harus approval ya. Tapi lo begitu dikasih lagu yang, how can you say no to masterpieces kayak Senandung Maafnya White Shoes gitu. Semua lagu di Jain Joni itu punya special place di dalam hati gue. Dan sampai sekarang kalau misalnya gue lagi down, gue lagi kerja dan kayak susah ya kerjaan ini atau karir, gimana ya supaya kerjaan ini bisa lebih baik. Gue dengerin soundtrack Jain Joni, gue langsung get that. Like seriously, gue dengerin soundtrack Jain Joni, itu betul-betul gue merasa dulu awal karir lo nggak segampang sekarang gitu. Jadi ingat zaman dulu aja bisa, masa sekarang lo become a whiner gitu. Jadi ya luar biasa sih itu. Brilliant minds behind the music, itu gila. Sepakat. Nah bang, terus juga kalau kita ngomongin filmnya abang nih, film abang ini kan sering banget memunculkan aktor yang ada lagi nih. Kalau kita sebut kayak ada Tara Basro, terus juga ada Asmara Miguel, gitu kan. Nah ini kan kalau de istilahnya muse ya, gitu. Muse. Yes, exactly. Nah, benar nggak mereka ini adalah muse-muse-nya abang? Kalau kita lihat di sinias-sinias luar gitu kan, ada kayak Christopher Nolan, dia punya muse-nya Cillian Murphy, gitu. Tim Burton punya Johnny Depp, gitu kan. Nah, mereka ini kayak tadi Mbak Tara, terus juga Asmara, Fahri, itu muse-nya abang. Iya, mereka muse gue. Jadi kalau misalnya gue lagi bikin cerita, yang muncul di kepala gue ya mereka gitu. Ada yang biasa-biasa kayak Tara Basro, Asmara Abigail, Aryo Bayu, Fahri Albar, Marisa Anita, siapa lagi yang belum gue sebut? Supporting role-nya ya, Aswani Bening. Dia juga. Bang Arswendi itu adalah maskot dari film gue, dari film-film gue. Jadi semua film-film gue itu ada Bang Arswendi. Betul, itu makanya. Jadi Arswendi Bening Suara itu adalah maskot dari film-film gue. Tapi walaupun seperti itu, mereka audisi, mereka casting. Jadi kalau misalnya gue bikin film, misalnya kayak Permontana Janam yang terakhir ya, Tara Basro itu casting 3 kali dan itu dia mengalahkan 17 kandidat. Yang abang pilih juga? Yang dipanggil untuk audisi. Okay. Tapi setelah dilihat hasilnya, ya memang kita semua Tara gitu. Jadi nggak yang udah Tara aja enggak, tapi Tara. Gitu. Gimana Tara lagi? Ya udah Tara yang paling cocok, ya udah Tara gitu. Demikian juga dengan Asmara, demikian juga dengan Marisa Anita. Marisa udah main film folklore sama aku, Gundala.
PTJ juga casting juga. Jadi mereka, oke, ini Muse-nya nih tetap ikut casting, Tetap gitu ikut ya casting, artinya? iya tetap gitu. Ada beberapa ya di handpick lah, kayak misalnya Ibu Christine, nggak di casting kayak dari awal tuh memang Ibu Christine. Udah bayangannya ini harus Dari gua nulis skenarionya tahun 2012 itu udah Christine Hakim. Gitu. Bangga nggak sih Bang waktu itu Ibu Christine yang selama ini nggak pernah main film horor tiba-tiba mau sama Abang gitu? Wah, bukan bangga lagi tuh, gue pendekatannya itu nggak langsung ngomong. Gimana Bang cerita Bang? Nggak langsung Bu Christine mau main film horor enggak kan? Gue sampai ngejar ke Jogja kan, ke Jav, terus pura-pura ngobrol, ya Bu ya kan kita udah kenal tapi kan nggak pernah ngomongin project kan, terus Ibu naik mobil ini ya, aku bareng ya naik mobil ngobrol, iya Bu aku mau bikin film, ceritanya apa, gini. Ngeliat reaksi dia dulu kan, reaksinya oke nih kita. Ngomong lagi, oh ya oke tuh nak gitu. Ibu mau nggak main yang itu Bu? Hah? Ibu horor gitu. Aku kirim dulu ya Bu ininya, skenarionya. Oh ya kirim aja gitu. Gua kirim skenarionya, ya kan. Terus Ibu Christine lagi ada kerjaan kalau nggak salah di luar atau di mana gitu ya. Jadi ini banget, sibuk banget, dia belum sempat baca skenario. Terus kita harus lock pemain kan. Akhirnya tanya Ibu, iya nanti ya nak, sebentar nak. Terus produser aku juga ngejar manajernya, Ibu Christine gimana gitu kan. Terus manajernya bilang, Bu mereka harus udah lock pemainnya cepet. Ya udah iyain aja nggak apa-apa gitu kan. Ibu belum baca, udah nggak apa-apa. Skenario nanti aja Ibu baca tapi iyain aja gitu. Iya diain, jadi udah kan. Oke. Ibu Christine dapat waktu untuk baca skenario, dia baca dan aduh, Harus shock ya pas baca. gimana ini gitu sih kalau tanya Ibu Christine, aduh Joko Anwar gimana ini? Ternyata gila. Untung dia nggak, let's do this gitu. Oke Bang. Baru kaget pas baca. Ini beneran banget nih gantung ini, gantung tete. Bener-bener. Tete marah ya. Oke, Bang. Di dunia film ini kan kita kenal sama yang namanya istilah director vision, gitu. Director vision atau visi sutradara gitu ya. Dengan kerja sama film yang dalam prosesnya itu sangat kolektif pasti kan. Nah, apa sih kunci yang harus dilakukan seorang sutradara gitu supaya wujud visinya itu tercapai gitu? Oke. Pertanyaan bagus banget. Jadi director itu harus punya visi, bukan visi misi visi foya misi foya ya. Tapi director itu ketika dia membaca skenario, baik skenario yang dia tulis ataupun yang tulis oleh orang lain, dalam kepalanya itu harus sudah terbentuk dunianya. Dunianya itu artinya bagaimana interaksi antara karakter dan interaksi antar karakter dan environment. Jadi bagaimana kalau sekarang kan ini dunia nyata, cara gue berkomunikasi dengan orang lain dan cara gue berinteraksi dengan lingkungan kan ya seperti ini, real gitu. Bagaimana bentuknya, bagaimana tone-nya, apakah dunianya gloomy, apakah dunianya menggembirakan, uplifting dan sebagainya. Ini yang dinamakan visi sutradara. Jadi ketika dia membaca skenario, di kepalanya harus sudah ada dunia ini. Kemudian dia akan, kuncinya, seorang director memiliki visi ketika dia bekerja sama dengan kru dan pemain tahu mereka yang mau di-achieve apa. Kan gue sebagai sutradara, gue punya visi, gue presentasi ke kru kan. Kita mau bikin ini gitu. Nah, kru-kru ini, cinematographer, DP, art director, musik director, costume designer, makeup artis dan makeup effects artis dan semuanya membawa expertise mereka untuk menghidupkan dunia yang ada dalam kepala sutradara dan membuatnya menjadi tangible, ada di layar dan kalau bisa menjadi lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya sutradara nggak punya visi, krunya nggak tahu mau bikin apa. Jadi kuncinya apa ya? Director harus punya visi. Ketika dia membaca skenario, dunianya sudah jadi. Filmnya itu harus jadi di kepala dia. Nanti akan dihidupkan oleh para kru dan pemain dengan expertise mereka. Semuanya satu page, semuanya satu visi yang sama. Bisa kerasa kalau misalnya film satu visi.
Atau film yang nggak ada visi, jadi kemana-mana gitu. Keteteran. Dunianya itu nggak terasa hidup dan kuat gitu. Duh, gue kayak lagi ikutan masterclass nih bang. Thank you banget lumayan nih bang. Nah bang, terus kalau dari segi aspek film gitu, dengan segala aspeknya gitu, sebenarnya apa sih yang paling berdampak terhadap budget? Kita tahu budget itu tentu bukan hal yang nggak bisa dipikirin ya dalam produksi film. Nah itu apa tuh bang? Semuanya. Jadi jelas. pada intinya budget itu tidak bisa dihitung kalau misalnya skenario belum ada. Jadi begitu skenarionya ada, dibaca oleh produser dan dibikin assessment. Pertama tentunya lokasinya berapa banyak, kemudian pemainnya berapa banyak, kemudian besar setnya seperti apa. Apakah setnya simple seperti ruang tamu sederhana, apakah ballroom, apakah arena yang besar seperti arena gladiator. Begitu dibaca skenario bisa dihitung budgetnya. Jadi tergantung oleh apa, tergantung semua yang ada di skenario. Kalau misalnya complicated shooting days-nya bisa panjang, syuting dalam waktu 20 hari tentunya akan lebih murah dibandingkan syuting dalam waktu 30-40 hari. Kan bayarnya per hari rental segala macam. Jadi Kalau produksi berarti ya bang ya? semuanya tergantung oleh skenario. Gitu. Oke. Terus seandainya nih, suatu hari nanti abang di-hire untuk sebuah project film gitu. Tapi dengan alasan keterbatasan, abang cuma bisa pilih prioritas dari seluruh aspek film yang ada itu buat dikejar gitu. Abang bakal pilih apa? Misalnya lokasi atau visual atau cerita atau pemain, atau aspek lain yang mungkin abang ngerasa ini lebih penting deh kayaknya. Kenapa? Apa yang bakal dipilih? Pertama gini, kalau misalnya kita sebagai sutradara ya, kita adalah creative solution maker. Jadi kalau misalnya kita sudah ada skenario, dibikin assessment, ternyata mungkin budget dari investor atau produser hanya say 10 miliar. Padahal ketika dihitung yang dibutuhkan 12 miliar gitu. Kita tidak segampang, oke, kita kurangi pemainnya. Kalau dikurangi pemainnya, karakternya nanti siapa yang mainin? Atau kita kurangi lokasinya. Nah kalau lokasi kita kurangi nanti adegan ini gimana dia. Jadi harus dipertimbangkan cross subsidi saling silang gitu. Apakah ada beberapa adegan yang bisa disatukan menjadi satu lokasi. Bagaimana supaya adegan yang mahal setnya bisa kita reduce, mungkin kita ganti setnya lebih kecil, tapi tidak boleh mengurangi impact dari scene tersebut. Nah, itulah fungsi dari sutradara salah satunya. Oke bang. Nah terus kalau dari terkait pendanaan ini juga, gimana support stakeholder gitu dalam industri film hari ini? Ada knowledge yang bisa dibagi nggak ke kita soal pendanaan film ini? Terus juga untuk film-film maker pemula, menengah gitu. Seperti apa gitu untuk memotivasi mereka juga. Kan banyak yang, gue mau bikin film, duitnya dari mana ya? Gitu kan, kayak gitu. Nah gimana nih bang? Dari bapak lo. Nggak usah mikir. Itu benar. Jadi memang setiap industri film berbeda negara itu beda skema financingnya. Kalau misalnya kita lihat Hollywood, LA itu ada yang namanya studio. Jadi studio ini adalah distributor sebenarnya kayak Paramount Pictures, Warner Bros. Jadi orang yang mau bikin film, PH, Production Company, mereka bakal datang. Jadi mereka bikin sebuah project. PH misalnya, PH mau bikin project. Misalnya PH Re Production mau bikin project sebuah film horor. Mereka punya skenario, mereka attach nama sutradara dan pemain. Mereka akan datang ke beberapa studio tadi ini, Warner Bros, Paramount. Mau nggak kalian mendanai film ini? Gitu. Nanti ada studio yang mendanai, filmnya akan didistribute sama studio ini. Gitu. Makanya ada namanya film independen yang tidak pergi ke studio besar ini, mereka distribusi sendiri. Di Indonesia cara pendanaannya dari kebanyakan sampai sekarang masih private investment. Gitu. Apa artinya private investment? Artinya adalah orang yang memiliki uang, memberikan uang investasi kepada pembuat film. Gitu, ke PH biasanya, ke produser. Tapi zaman sekarang di Indonesia itu ada juga yang namanya sudah mulai ada beberapa VC atau venture capital.
Venture capital ini adalah beberapa investor private yang mengumpulkan uang mereka dalam satu pool yang akan di-manage secara profesional, yang akan diinvestasikan ke film-film. Gitu. Bagaimana cara kita mengakses dana ini, baik dari private investor ataupun venture capital, ya bikin proposal. Kita bikin proposal nggak kayak kita bikin proposal project ya, kita bikin proposal film tuh ada yang namanya lookbook, bagaimana filmnya nanti tone sama manner apa segala macam, siapa yang main apa segala macam, termasuk skenario kita bawa ke investor. Bagaimana cara menemukan investor? Ya mau nggak mau gaul gitu. Betul. Zaman sekarang. Atau ada namanya venture capital yang memang mempublikasikan diri bahwa mereka adalah venture capital yang bisa diajak untuk bertemu, meeting untuk membicarakan soal kemungkinan investasi untuk film kita. Itu jalur komersial. Ada juga teman-teman yang membuat film yang mencari dananya ke pitching forum di luar negeri lewat festival film biasanya. Jadi beberapa international film festival di luar negeri itu selain mereka menayangkan film, mereka juga ada forum yang mempertemukan calon investor dengan pembuat film. Sama, kita ketemu sama calon investor, tapi mereka bukan private investor, mereka ada badan bisa juga memang perusahaan yang memang mau invest di film-film luar negeri. Bisa juga mereka tidak memberikan uang tapi mereka memberikan fasilitas gitu. Nah, kita mau pergi ke pitching forum internasional ini ada seleksinya. Jadi kita ngirim project kita nanti akan diseleksi gitu. Misalnya yang pernah gue lakukan itu ke Busan International Film Festival. Nama pitching forumnya APM, Asian Project Market. Gue membawa project A Copy of My Mind. Kita datang, kita submit project kita ke APM, Asian Project Market di Busan. Mereka seleksi dari ribuan yang apply, mungkin yang diterima cuma sekitar 20 project. Kita diundang sama mereka ke sana, kita dikasih meja dan kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin akan memberikan uang bagi kita. Pada waktu itu kita menang projectnya dan kita mendapatkan uang dari CJ Entertainment. Yes, makanya itu pertama kali CJ Entertainment membuat film investasi di Indonesia karena mereka memberikan uang untuk A Copy of My Mind gitu. Oke. Gitu. Nah Bang, terus kan kita bicara sekarang soal menilai film gitu. Ya. Film ini kan banyak yang bilang atau bagusnya itu kan subjektif ya, kayak belum tentu apa yang gue bilang film ini bagus, betul. Abang bilang jelek gitu kan, misalnya gitu. Nah kalau menurut Abang setuju nggak tadi pandangan gue kayak gitu? Terus sebenarnya film itu bisa dinilai itu dengan cara seperti apa sih menurut Abang? Tergantung kita mau menilai filmnya buat apa. Gimana caranya? Kalau kita sebagai penikmat film casual, artinya kita menonton film sendiri buat kita sendiri, kita menilai film dari apakah kita bisa mendapatkan sesuatu dari spiritual journey yang kita alami ketika menonton film tersebut. Aku, kamu, dan teman-teman ketika kita menonton film kan kita mengalami perjalanan spiritual. Kita masuk ke film tersebut mengikuti karakternya dari mulai awal sampai akhir. Kalau misalnya film tersebut memberikan sesuatu buat kita, apakah itu sebuah pengalaman yang memberikan kita bahan untuk refleks tentang kehidupan kita, apakah jawaban terhadap masalah kita, apakah pemahaman baru tentang dunia, tentang hidup, pokoknya ada sesuatu yang kita ambil dari perjalanan spiritual kita menonton film tersebut, ya dinilai dari situ. Tapi kalau misalnya aku nggak dapat apa-apa nonton film ini ya nggak oke buat aku gitu. Jadi itu cara buat kita penonton film biasa. Tapi begitu kita jadi seorang kritikus film misalnya, atau orang yang memiliki profesi atau sudah mempublikasikan diri sebagai kritikus film atau reviewer film, ya kita harus mampu membaca film. Tentunya pengalaman menonton film secara spiritual still counts, tapi ditambah lagi kemampuan kita membaca film. Artinya kita bisa membedah semua elemen dalam film, karena ketika seorang sineas bercerita lewat film kan dia menggunakan beberapa tools. Tools sinematografi, tools art direction,
tools acting, direction dan sebagainya. Dinilai, dibedah, dinilai apakah tujuan dari filmmaker tersebut untuk menceritakan sesuatu atau mengatakan sesuatu, sampai apa enggak dengan sinematografinya, sampai atau enggak dengan art directionnya gitu. Tapi untuk kita sebagai penonton casual yang rakyat biasa kayak kita ya, kita dapat sesuatu apa enggak dari film tersebut, that's it. Apapun itu filmnya. Makanya aku selalu kalau misalnya mau nonton film, aku nonton film itu dengan pikiran positif. Karena nonton film itu butuh partisipasi kita secara emosi. Misalnya, ketika aku nonton sebuah film, I want to enjoy the movie. Aku mau nonton film, The Batman. I want to enjoy this gitu kan. Kita bisa enjoy. Dibandingkan kalau misalnya kita nonton sebuah film, pasti jelek nih. Gue mau nonton film ini untuk membuktikan filmnya ini jelek dan direkturnya itu goblok gitu. Ya kita yang goblok karena kita mau nonton film. Kita buang duit, kita buang waktu 90 menit paling enggak. Tapi kita tidak mau masuk ke dunia film tersebut. Kita menolak untuk mendapatkan perjalanan spiritual. And kita masuk ke film, kita masuk ke bioskop hanya untuk mencari kesalahan. What a waste gitu. What a waste of money, of time, of effort. Dan yang paling enggak membuat kita semakin bitter. Ngapain kan hidup kita udah susah nih. Tapi abang setuju juga gak bang sama pandangan sineas itu gak boleh anti kritik berarti ya. Dan karena kan belakangan ini juga ada juga yang sineas yang dia bikin film gitu, membuat film, kreator film, dia dikritik sama review, terus dia malah balas lagi kritiknya gitu loh. Itu boleh nggak sih kayak gitu? Gini, pembuat film itu kalau kita bikin film tentunya kan kita memberikan effort kita sebesar-besarnya ya, waktu, pikiran, semuanya lah untuk film. Apalagi pandemi gini ya. Begitu ada orang yang mengkritik film kita bilang yang lu lakuin salah atau lu nggak berhasil, tentunya kan kita langsung sedih lah, nggak mungkin kita oh ya gitu, nggak mungkin. It's okay untuk merasa hurt, merasa tersakiti, kecewa dan segala macam, tapi yang lama-lama gitu. Mungkin sejam gitu. Aku sih kalau misalnya kritikannya harsh dan dikata-katain, dinyinyirin ya tentunya kan kita udah berusaha sebaik mungkin, tapi nggak lama gitu. Jangan dibawa baper dan jangan dibawa dendam gitu, karena nggak bagus buat kita. Tapi juga termasuk juga komentator film, kalau misalnya dia mengomentari sebuah film, menurut aku kan mengomentari sebuah film karena berdasarkan pengalaman dia atau kemampuan membaca filmnya dia. Dan bukan berarti pengalaman yang spiritual yang kita alami ketika menonton sebuah film sama bagi semua orang, atau kemampuan membaca film kita adalah yang terbaik dari seluruh manusia di dunia ini. Jadi kalau misalnya ada orang yang membalas juga, oh gitu ya, kalau menurut gue sih begini gitu. Nggak apa-apa, lu juga jangan tersinggung sebagai komentator film atau sebagai reviewer film. Termasuk jika komentar itu datang dari pembuat filmnya, yang tidak gue anjurkan. Karena untuk berdiskusi nggak apa-apa ya, misalnya ada forum, kita membuat film, kita tayangkan, ada penonton bertanya, terjadi diskusi, itu nggak apa-apa, sehat gitu. Tapi kalau misalnya dikritik, marah, dikritik, dia komentar, dia marah lagi, ya nggak produktif. Tapi menurut gue diskusi itu harus bisa dilakukan. Antara pembuat film dan penonton film, atau sesama pembuat film. Yang sekarang kan susah nih sekarang di perfilman di Indonesia. Kita sebagai pembuat film tidak boleh ketahuan tidak suka sama sebuah film yang lain gitu. Di Indonesia ini kalau misalnya kita nggak suka sama sebuah film, kita dianggap memusuhi pembuat filmnya. Which is kan enggak benar gitu. Gue punya teman gue bikin film. Gue gak suka sama film yang dia buat, bukan berarti gue gak suka sama orangnya. Nanti kalau misalnya dia bikin film next, gue suka, ya gak apa-apa gitu. Kita gak harus suka sama semua film yang dibuat sama teman kita atau kolega kita gitu. Menurut gue itu satu hal yang harus dijadikan budaya baru di Indonesia ya. It's okay untuk tidak suka dengan film teman kita. Dan jangan tersinggung. Jadi evaluasi dan masukan ya harusnya. Iya, gitu. Oke.
Bang, kan abang udah banyak banget ya menang penghargaan dari Enggak film-film lah. abang. Menghargai apa? Nih, gue bacain ya bang, kan kala itu diapresiasi di Berlin dan New York Asian Film Festival 2017. Berlin right? Asian Film Yes. Festival. Pintu Terlarang di Puchon 2019. Modus Anomaly di NAF 2011. A Copy of My Mind di FFI. Pengabdi Setan juga di FFI ya kan. Terus, aduh kayaknya kalau gue bacain banyak banget. But then again, Mungkin ada yang kelewat. but then again apa artinya? Nah pertanyaannya nih bang, pada umumnya apa sih yang mempengaruhi kemenangan sebuah film ini? Dan isu yang ada di dalam film itu tuh ngaruh nggak sih bisa bikin film itu menonjol dan mendapatkan apresiasi yang besar? Gini Gimana, ya Re. Gimana? Gue minum dulu nih. Kita minum dulu asumsi. Endorse Karena dulu. ini penting banget nih. Penting banget ini. Boleh masterclass SKS keberapa nih? Oke. Yang namanya penghargaan itu sama halnya dengan apresiasi penonton. Yes. Bedanya kalau penonton nggak ngasih lu piala atau sertifikat kemenangan kalau misalnya dia suka sama film lu. Penghargaan yang diberikan oleh kepada film lo di ajang-ajang pemberian penghargaan termasuk festival, semua ya kayak Cannes, Berlin, Venice, Sundance, Toronto, segala macam. Atau memang ajang penghargaan kayak FFI atau festival film pilihan Tempo kan nggak ada festivalnya. Festival itu kan memutar film gitu ya. Itu sama kayak penghargaan penonton, cuman penonton nggak seperti yang gue bilang nggak ngasih piala. Dan itu ya berbeda setiap ajang, berbeda karena mereka menitik beratkan terhadap penghargaan untuk elemen apa. Ada ajang penghargaan yang mengutamakan elemen keberpihakan film tersebut terhadap kepentingan perempuan dan anak-anak misalnya. Atau ada festival film yang mementingkan keberanian dari filmmakernya untuk mengeksplorasi tema dan cara bercerita. Ya kan? Itu masih ngomongin tatanan ajangnya, belum kita ngomongin komposisi jurinya. Jadi begitu ada penghargaan buat film lo dari sebuah festival atau ajang penghargaan film, itu karena film lu cocok pada waktu itu kebetulan untuk kriteria yang mereka cari. Cocok dengan selera juri gitu. Makanya yang namanya ajang penghargaan itu ada banyak. Kalau misalnya ada ultimate penghargaan terhadap sebuah film, ya satu aja ajang penghargaan atau festival film di dunia ini, nggak perlu ada yang lain. Ada Oscar, ada. Jadi kalau misalnya lu nggak menang di sebuah festival atau sebuah ajang penghargaan film, jangan sakit hati, jangan baper. Karena itu artinya apa? Film lu nggak cocok pada waktu itu untuk misi dari ajang tersebut dan pandangan dari juri. Udah, that's it. Try again. Jangan sakit hati. Karena apa? Cuman membuat kepahitan aja dalam hidup lo. Dan kita nggak butuh kepahitan dalam hidup kita. Kita butuh inspiration. Yes. Gak. Luar biasa. Tapi ya seperti itu. Bener gak sih? Maksudnya motivator nih. ketika misalnya film gua menang di sebuah ajang penghargaan. Alhamdulillah, terima kasih. Berarti kan dihargai, ada apresiasi. Bukan cuma gua tapi juga kerja para kru-kru. Diterima dengan lapang dada. Terima kasih ya penghargaannya. Dan bisa gua gunakan untuk kepentingan marketing. Film ini menang loh di ajang ini. Tonton ya. Karena menurut ajang ini, menurut juri ini bagus. Tonton filmnya. That's it. Tapi apakah itu membuat langsung, wah gue hebat banget ya film gue menang. Ya lu goblok kalau kayak gitu mikir. Why gitu? Kenapa lu harus merasa hebat kalau film lu menang sesuatu? Why? Atau kenapa lu harus merasa down banget dan benci banget? Kesal banget kalau film lu gak menang di suatu ajang atau suatu penjurian. Who cares? Lu bikin film buat apa? Untuk menang sesuatu penghargaan. Why make films then? Lu ikut lomba aja. Lu ikut lomba yang udah pasti. Lomba apa yang pasti? Ya lomba apa? Lomba lari. Garis finishnya kelihatan. Iya kan? Pemenangnya siapa yang pertama di garis finish? Atau lempar lembing loh, ikut lempar lembing aja. Ketahuan siapa yang paling jauh. Lu bikin film, bagaimana cara menilainya secara exact, secara pasti?
nggak ada garis finishnya. Jadi ya begitu. Santai aja. Subjektif ya. Iya. Betul. Gitu. Oke, Bang, ke depan lagi nyiapin apa nih kalau boleh sharing ke kita? Terus ada nggak project film yang lagi progres? Oh my god, banyak banget. Atau sedang direncanakan? Pengabdi Setan, please, cepetan rilis. Pengabdi Setan 2 akan rilis tahun ini, ya kan? Kapan tuh, Bang? Segera. Mancing terus dari tadi. Segera. Terus gue lagi post production sebagai produser untuk film-film Bumi Langit, ya kan? Lagi mau syuting sebagai produser, ada series, ada feature films, film yang mau gue direct sendiri juga ada tahun ini, insya Allah. Horor lagi nggak? Enggak. Oh, enggak. Ada ding. Lepasan deh. Ada nggak ya? Itu horor nggak ya? Bingung juga gue. Iya tadi Bumi Langit juga disinggung tuh. Apa kabar sih itu proyeknya Bumi Langit? Oh Bumi Langit kita, we are it working. started from Gundala kan. Tapi Gundala, kan ya. kita udah antusias banget. Apa nih yang bakal rilis kedua? Apakah Virgo, Ya. The Sparkling, atau si Sri Asih gitu? Ya. Kok belum ada yang kelihatan hilalnya nih gitu? Gini, Yang mana, Bang, orang rilis? itu sering salah mengartikan bahwa pengumuman terhadap sebuah project film itu adalah untuk fun-fun gitu, untuk konten dari pembuatnya atau konten dari pemainnya. Enggak kan, segala sesuatu yang berkaitan sama sebuah film itu kan harus digunakan untuk kepentingan filmnya. Segala sesuatu materi yang keluar tentang sebuah film itu membentuk dua hal. Excitement terhadap film tersebut dan ekspektasi terhadap film tersebut. Jadi harus hati-hati banget gitu. Jadi kenapa kita misalnya belum jor-joran mempromosikan kayak Sri Asih atau Virgo and the Sparklings gitu. Karena memang belum waktunya, nanti akan ada waktunya. Kalau misalnya kita mau rilis ya gampang aja rilis, tapi kan bukan buat pamer ya, tapi memang buat kepentingan filmnya seperti apa. Ada strategi promosi dan marketing yang harus kita ikuti gitu. Oke, so berarti tugas dari penggemar film-filmnya Bang Joko dan fanboy-nya Bumi Langit itu sabar, nunggu aja ya gitu ya. It's gonna be good. I'm so Sabar, excited. teman-teman. Oke Bang, terakhir banyak banget nih yang udah kita bahas dari tadi kan, semua insightful gitu. Nah terus harapan Abang nih, karena kita dari tadi ngomongin film nih, harapan terbesar Abang gitu untuk perfilman tanah air kita ini seperti apa ke depan? Oh wow, harapan. Ya. Jadi tahun 2019 itu sebelum pandemi, bisa dibilang perfilman Indonesia sedang memasuki masa kemasannya. Dari segi dukungan atau cinta publik terhadap film Indonesia tinggi banget ya. Kita berhasil menjual lebih dari 54 juta tiket untuk film Indonesia saja. Historical growth dari tahun 2017 di mana kita cuma menjual 38 juta tiket untuk film Indonesia saja. Kemudian dari ketertarikan atau reputasi film Indonesia di luar negeri juga sangat besar banget antusiasme orang untuk menonton lebih banyak film Indonesia. Kemudian pasar film Indonesia itu nomor 10 terbesar di dunia dengan nilai lebih dari 500 juta US dollars. Kontribusi film kita untuk pajak itu dari jual tiket aja bioskop itu 1,4 triliun. Itu untuk F&B 1,2 triliun. Kita memiliki 2.500 pekerja film, 25.000 pekerja. Ya, 25.000 pekerja film dan 2.500 badan usaha film. Jadi it's big. It's big dan film itu adalah produk dari seni yang sangat strategis kan. Strategis artinya bagaimana cara pandang publik internasional terhadap suatu negara itu bisa sangat dipengaruhi oleh film-filmnya. Lihat sekarang Korea Selatan misalnya, mereka memiliki kekuatan yang sangat besar di dunia karena mereka memiliki salah satunya industri film yang sangat kuat. Gua harapannya karena sekarang pandemi sudah hampir bisa dikendalikan, sudah akan memasuki masa endemi, kita bisa kembali ke masa keemasan tahun 2019. Amin. Itu satu. Dan
gue pengen banget melihat lebih banyak lagi para pekerja film, baik kru maupun pemain. Artinya harus lebih banyak lembaga pendidikan yang mencetak para pembuat film. Kalau gue sekarang, cara gue berkontribusi ke perfilman Indonesia, gue membuat inkubasi penulis ya dari tahun 2014. Sebagian dari mereka sudah bekerja di industri film, jadi gue bisa menyumbang beberapa SDM gitu, dan mudah-mudahan bisa lanjut terus. Tapi gue kepingin ada lembaga yang bisa mencetak banyak sekali SDM film Indonesia dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu singkat gitu. Jadi pabriknya juga gitu ya. Betul. Oke, Bang. Gitu, Ray. Thank you banget Bang udah Sama-sama. boleh sharing ngasih gue dan pemirsa Asumsi di sini ilmu perfilman dalam banget loh. Berapa SKS ya tadi ya dihitung ya. Thank you Bang, sehat-sehat terus, sukses. Thank you, Ray. Pokoknya ditunggu Pengabdi Setan 2. Komunian. Oke, thank you Bang, Thank you, sehat-sehat Bang. sehat-sehat.